Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Spesial hari ini kita update harga bawang merah di kota Situbondo, tepatnya di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, di rumah beliau Mas Rohandi Andi. Terkenalnya pokoknya Rohandi Andi. Di sini kita akan menginformasikan tentang harga bawang merah. Kita mulai dari kota Bojonegoro. Untuk potolan, opesan sudah potongan itu di harga 11 sampai 12.000. Kalau belinya grosir bisa 11.500, tapi kalau belinya eceran 12.000. Untuk wilayah Nganjuk hari ini di Pasar Sukomoro agak sepi pembeli. Harga yang paling cepat laku 10.000 sampai 11.000. Ada yang 12.000 tapi belum laku. Kemungkinan harga akan masih stuck di situ. Untuk wilayah Ngawi berapa Mas Yusuf? 11 sampai 12.000. Nanti untuk wilayah Situbondo biar dijelaskan oleh Mas Rohandi, dan nanti kita akan memprediksi harga bawang merah di minggu kedua bulan 9 bersama Mas Rohandi. Baru kali ini Mas Rohandi kita ajak memprediksi bawang merah. Monggo untuk harga di Situbondo saat ini. Informasi terakhir harga di Situbondo 10 sampai 11. Posisi Kering. Kering potongan apa masih daunan? Daunan. Biasanya di Situbondo itu potongannya berapa, Pak? 10%. Sistemnya seperti apa? Timbang kering itu refaksi 10%. Timbang kering refaksi 10%. Ini butuh penjelasan ini. Saya pernah gontok-gontokan sama sang owner Tajuki ini. Persenan itu maksudnya ditimbang 1 kintal dipotong 10%. Iya. Atau nimbang 100 terus nimbang lagi 10 kilo. Iya. Ya, kemarin kan dibahas di sini. Iya. Itu yang mana? Yang wilayah sini yang mana? Di sini yang potongan 10%. Potongan 10% dipotong itu 10%. Dapat berarti ton? nimbang 1 ton langsung dipotong 10%. Berarti bersih 9 kintal. 9 kintal. Beda dengan wilayah Probolinggo. Kalau Probolinggo itu kalau potongan 10% berarti nimbangnya 110. 110 itu 100-nya baru bersih. Jadi beda dengan Situbondo. Situbondo timbang keseluruhan langsung dipotong 10%. Ya. Seperti itu? Ya. Oke, terima kasih. Dan kita masuk ke prediksi, dan habis itu kita akan sedikit ngobrol-ngobrol kemauan dari pemangku jabatan atau pemerintah itu apa sih sampai harga bener-bener drop seperti ini. Jadi yang di pinggir jurang nanti kita taruh agak di belakang ya Mas Randia. Jadi ditaruh di belakang aja biar aman. Untuk prediksi harga masuk di minggu kedua bulan 9 ini langsung dari seorang insinyur Gusman Bojonegoro. Oleh Cuk? Oleh. Oke. Kemarin saya sengaja saya bilang ini saya mau memprediksi seminggu depan, tapi saya tidak jadi memprediksi. Itu memang karena feeling saya harga belum bisa naik. Tapi kali ini saya benar-benar akan memprediksi di minggu kedua bulan September. Prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro nanti di minggu kedua harga sudah akan tembus di 15.000 up. Itu prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro. Biasanya prediksi dari Gusman itu agak mirip-mirip guys. Tapi nanti kalau sampai tidak ada kenaikan, tolong dibantu ngebully Gusman Bojonegoro. Bully sebuli-bulinya. Ya, tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi. Karena saya akan tetap berusaha gimana caranya harga itu akan ada kenaikan. Saya akan berusaha langsung melewati jembatan yang langsung ke pusat.
Jadi bener-bener akan saya usahakan. Ini petani ben seneng, Cuk. Untuk Mas Rohandi, prediksinya menurut Mas Rohandi, prediksi untuk 2 minggu depan Di angka 15 up. di angka 15 up. Prediksi Mudah-mudahan lebih. mudah-mudahan lebih. Amin, amin, amin. Alasan saya kenapa nanti dimasuk di minggu kedua itu yang panen di lapangan itu rata-rata barang sudah tidak seistimewa di bulan Agustus lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nganjuk, karena Nganjuk saat ini sentranya bawang merah di Jawa Timur, bahkan bisa dibilang di Jawa. Nganjuk untuk minggu kedua bulan September itu sudah benar-benar menipis. Benar, Bos? Betul. 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 Karena tinggal yang daerah timur. Jadi untuk Timur pun keserang hama. dan daerah timur pun keserang hama yang sama petani itu dikasih nama gurem. Jadi ada serangan gurem. Saya meyakini memang panen kualitasnya masih kalah dengan panenan yang bulan Agustus. Dari situ saya rasa nanti harga akan mulai ada kenaikan dan terbantu karena saat ini memang sedang berlangsung ada ekspor yang tujuannya itu negeri Thailand, Filipina sama Malaysia itu sampai bulan 10. Jadi batas waktu ekspor itu sampai bulan 10. Jadi masih ada waktu 2 bulan. Saya yakin nanti di minggu kedua bakal ada kenaikan harga. Oke. Sekarang kita bicara tentang apa sih kemauan pemerintah itu seperti apa. Petani saat ini benar-benar sangat-sangat seperti anak tiri, teraniaya dengan anjloknya harga. Kenapa di saat harga itu up naik, buru-buru operasi pasar, dan kenapa di saat harga itu turun, pemerintah itu diem-diem baik. Terus tanggung jawab dari pemerintah itu loh di mana? Untuk Mas Rohandi komentarnya untuk pemerintah. Bebas Mas, di sini dekangannya langsung pusat, aman. Apa ya? Ya apa saja menurut sampean apa yang harus dilakukan pemerintah? Bingung saya jadinya. Bingung atau takut Mas? Enggak sih. Saya mulai saja. Oh ya, Saya saja. nah mulai. Oke, Tak. Teng. oke, dimulai Bos. Oke, langsung pegang mic-nya Bos. Oke. Coba saya di tengah. Oke. Kita taruh di tengah sang ono tajuk kiye. Aku yang pegang aja, Bos. Sama tinggal bicara gini. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya. Untuk harapan dulu ini. Harapan. Yang ditanyakan apa? Diulangi lagi, ditanyakan. Kenapa di saat harga itu drop seperti tidak ada antisipasi atau solusi atau yang dikerjakan pemerintah itu loh apa di saat harga ini drop? Dari dulu emang pemerintah tidak bekerja seperti itu dari dulu. Tapi kenapa di saat harga itu naik buru-buru operasi pasar? Nah, itu kesempatan pemerintah untuk mengisi perutnya masing-masing. Secara dia langsung impor. Arahnya ke situ. Dan menurut saya ya. Enggak. Lanjut. Untuk harapan saja, harapan. Tadi cuman ini Mas Yusuf, cuman intermezzo saja. Oke. Harapannya tetap sama seperti yang diungkapkan sebelum-sebelumnya. Jadi tolonglah jangan bikin kebijakan ditinjau kembali atau disurvei kembali apakah tepat untuk subsidi yang dikasih pemerintah dalam artian ke pupuknya. Jadi subsidinya ke pupuknya itu sudah tepat atau belum. Soalnya untuk akhir-akhir ini yang saya lihat 2 tahun ke belakang ini
itu untuk petani sendiri saya rasa mencari pupuk itu sangat sulit, apalagi untuk jenis yang tanaman padi, jagung dan lain-lain yang harus memiliki kartu tani dan harus ikut kelompok tani, dan yang apalagi yang nggak ikut kelompok tani ataupun nggak memiliki kartu tani itu sangat sulit, dan sudah punya pun masih dipersulit dijatah. Dalam artian kalau misalkan saya punya lahan sekian hektar, jatahnya harusnya katakanlah 10 karung tapi cuma dapat 3 karung. Seperti itu yang terjadi di lapangan saat ini. Jadi itu sudah tepat atau belum, atau memang dibikin seperti itu? Untuk harapan kita pribadi masing-masing itu mungkin lebih tepatnya atau dipindah ke harga subsidinya ke harga saja, harga jual atau harga beli dari petani masing-masing. Contoh halnya kalau misalkan sekarang harganya 10.000, itu yang disubsidi Mas Iman dari pemerintah. Berarti mungkin dapat subsidi 2.000 atau 3.000 dari pemerintah. Jadi yang beli harusnya Bulog, iya bener ya. Harusnya Bulog mungkin lebih tepat sasaran. Itu harapan dari perwakilan dari teman-teman yang keluhan-keluhan dari teman-teman petani yang saya sampaikan ini tadi, subsidi dari harga beli dari petani. Oke, intinya ini menyambung dari sang owner Tajuk GY. Sudah mulai pintar bersilat lidah juga, dan tapi memang itu fakta yang terjadi seperti itu. Yang bersilat lidah tadi loh tentang pemerintah impor tadi. Kalau yang keluhannya itu memang yang dirasakan petani. Intinya apakah sudah benar subsidi itu diarahkan ke pupuk? Apakah sudah tepat sasaran? Iya Mas ya? Iya. Terus kalau untuk subsidi alangkah lebih baiknya itu dibuat saat hasil panen. Hasil panen. Jadi kalau kita jual 10.000 ada subsidi 3.000, dengan cara tidak langsung kita tetap menerimanya 13.000. Seperti itu. Itu keinginan dari petani. Keinginan dari petani. Karena rata-rata petani untuk beli pupuk aja susah. Tapi kalau lewat belakang harga mahal gampang. Yang beli yang resmi subsidi itu sangat susah. Pakai kartu bahkan masih kurang jatahnya. Tapi kalau beli dari belakang dengan harga yang tinggi itu banyak. 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Banyak barangnya. Jadi untuk pemerintah bisa ditinjau kembali, ngono Mas ya? Iya. Ditinjau kembali apakah sudah benar-benar subsidi diarahkan ke pupuk atau memang kurang tepat. Yang jelas para pemangku jabatan ini, kalau dari saya Gusman Bojonegoro ben jelas bos senengku. Dari saya untuk para pemangku jabatan yang bergerak di bidang pertanian, tolong turun jabatan. Enggak. Udah. Langsung turun ke lapangan biar tahu keluh kesah para petani. Langsung turun, bisa langsung bertatap muka dengan petani biar tahu gimana susah payahnya petani dari mulai olah lahan sampai panen. Dan jika tidak mau turun ke lapangan, silahkan turun dari jabatan. Ini untuk yang bersangkutan ini, saya tidak tahu itu Menteri Pertanian siapa yang berada di situ, itu siapa saja saya tidak paham, saya tidak mengenal. Karena saya meyakini dari dulu belum ada dari pihak pemangku jabatan untuk petani itu ada di pihak petani. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini menurut saya petani itu masih terpinggirkan, disia-siakan. Padahal jenengan-jenengan semua itu makan dari hasil jerih payah petani.
Mungkin untuk programnya ada Mas Iman. Program dari pemerintah sebenarnya ada, cuman saya rasa perlu ditinjau kembali apakah untuk sekarang ini tepat sasaran atau enggak, ataupun mungkin programnya sudah tepat dengan kondisi sekarang atau tidak, seperti itu. Soalnya yang saya lihat program-programnya masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tidak ada gebrakan untuk program terbaru. Soalnya sekarang kan sudah beda, untuk kaumnya sudah beda. Rata-rata sekarang terkenalnya kaum milenial, jadi sudah beda. Mungkin harapannya seperti itu dari kaum milenial, ada gebrakan-gebrakan atau program terbaru. Itu mungkin yang diinginkan dari sebagian atau mungkin sebagian besar dari petani kita. Itu Mas Gusman. Oke, atau kita cari jalan lain? Demo. Enggak. Demo menurut saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi jika diharuskan, enggak apa-apa. Saya yang terdepan. Saya yang terdepan. Atau masih ada solusi lain menurut saya, karena di Indonesia itu banyak paguyuban, banyak asosiasi, banyak orang-orang hebat, tapi hanya pengen ngisi perutnya sendiri. Enggak. Ada orang-orang hebat, masih banyak orang baik yang berada di asosiasi atau di paguyuban. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita duduk bersama. Gimana caranya benar-benar pemerintah itu mau turun ke lapangan dan berbicara langsung dengan petani, biar benar-benar tahu gimana susahnya menjadi petani, seperti itu. Saya rasa kita akan kuat jika kita benar-benar bersatu. Saya pengennya setiap paguyuban atau setiap perkumpulan apapun, baik asosiasi, paguyuban dan yang lain-lainnya yang ada di kepengurusan itu bisa menghidupi kepengurusannya, bukan mencari hidup di kepengurusannya itu sendiri. Ini jadi yo sindiran, padahal bukan sindiran, fakta yang terjadi rata-rata seperti itu. Orang yang berkoar-koar jika masuk ke kepengurusan bisa jadi dia hanya memikirkan perutnya sendiri juga, tapi tidak dengan Gusman Bojonegoro, insya Allah. Oke, itu sedikit informasi tentang harga dan unek-unek para petani yang sudah kita sampaikan. Viralkan video ini. Kalaupun ada kesalahan atau menyerang pemerintah ataupun yang lainnya, kalaupun harus dipanggil, Gusman Bojonegoro yang terdepan. Jadi untuk teman-temanku semua, jangan pernah takut untuk menyuarakan hak sampean, tapi tetap pada koridor kesopanan. Tetap sopan, ojo beringas Pak Gusman. Oke, mau ada yang ditambahi Mas Randi? Mas Sidi? Sudah. Oke, itu informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga keluh kesah petani bisa didengar oleh para pemangku jabatan, dan semoga kedepannya harga bawang merah bisa ada kenaikan dan bisa di standar 25 sampai 30.000. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bang Rohandi sudah memberikan waktu, memberikan segalanya untuk kita yang jauh-jauh datang dari Nganjuk dan Bojonegoro ke Situbondo, sudah diantar ke lahan juga. Terima kasih untuk keluarga Bang Rohandi khususnya, dan terima kasih untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang selama ini sudah mendukung Gusman Bojonegoro. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.